betul-betul bisa bermanfaat bagi kehidupan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Mungkin itu saja sebagai pengantar. Selanjutnya untuk mengenal ataupun mengetahui, marilah kita bersama-sama untuk pertama menyimak tentang materi pengenalan publikasi ilmiah yang akan disampaikan oleh Ibu Erna Andrianti, SSMU PhD. Kepada Ibu dengan hormat kami persilahkan. Terima kasih Mas Asriyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Direktur Pasca Sarjana, Bapak Ibu Wakil Direktur yang mungkin tidak hadir sebetulnya, atau mungkin kalau hadir nanti hanya sebentar karena ada kegiatan di universitas. Yang saya hormati juga Bapak Koordinator Program Studi di Pasca Sarjana, kemudian juga tentu saja Bapak, Ibu, dan juga teman-teman atau rekan-rekan mahasiswa S2 dan S3 Pasca Sarjana UNJ. Selamat datang dan saya ucapkan terima kasih ya sudah hadir secara tepat waktu untuk acara ini. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada panitia yang sudah mengalokasikan waktu bagi saya mewakili unit publikasi mahasiswa pasca untuk mengadakan sosialisasi terkait kewajiban publikasi bagi mahasiswa S2 dan S3 di UNJ. Dan sebelumnya saya mungkin perlu memperkenalkan diri. Tadi sudah disebutkan, saya Erna Andrianti, berasal dari atau mengajar di program studi sastra Inggris untuk S1, kemudian untuk S2 saya mengampu beberapa mata kuliah di linguistik terapan dan juga pendidikan bahasa Inggris, dan juga mengajar di beberapa mata kuliah untuk program doktor, yaitu ilmu pendidikan bahasa. Oke, baiklah, untuk memulai saya izin share screen agar nanti sosialisasi ini bisa difahami dengan lebih baik. Semoga slide saya sudah terlihat ya. Belum. Belum. Sudah. Sebentar. Oke, ada yang sudah, ada yang belum. Sekarang sudah. Sekarang sudah, Bu. Terima kasih sekali. Jadi memang sesi saya ini khusus untuk mengenalkan ya. Jadi kalau yang namanya mengenalkan itu apa-apanya mungkin serba sedikit ya. Serba sedikit karena pokoknya kenal dulu begitu. Jadi untuk publikasi ilmiah bagi mahasiswa pasca sarjana, sekali lagi ini merupakan kewajiban yang tidak bisa dihindari, dan karena ada banyak hal yang perlu teman-teman atau rekan-rekan ketahui, itulah sebabnya saya ingin menyampaikan dulu yang pertama yang terkait dengan surat edaran dari Dirjen Bilmawa tentang arti penting publikasi ilmiah. Tadi Mas Ketua PKKMP sudah menyatakan bahwa memang kita sebagai insan kampus begitu memang perlu berkontribusi begitu ya dalam kaitannya dengan apa penelitian yang sudah kita hasilkan misalnya. Jadi yang pertama, publikasi ilmiah itu jelas untuk mengkomunikasikan hasil penelitian. Jadi biar hasil penelitian yang kita lakukan itu tidak hanya diketahui hanya oleh kita, kemudian pembimbing dan juga oleh penguji, tetapi juga diketahui oleh masyarakat akademik secara lebih luas gitu. Dan karena hasil penelitian ini penting, ya paling tidak untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, maka ketika kita mengkomunikasikan hasil penelitian kita, ya harapannya adalah manfaat ya dari penelitian kita itu bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Dan selain
menjawab pertanyaan-pertanyaan atau persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, tentu saja hasil penelitian kita bisa menjadi pijakan atau dasar ya untuk penelitian selanjutnya. Jadi akan ada akademisi atau peneliti-peneliti lain yang bisa memanfaatkan hasil penelitian kita secara teoritis atau secara akademik. Oleh karenanya, meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi secara nasional maupun secara internasional itu sangat digarisbawahi begitu. Dan harapannya kontribusi publikasi hasil penelitian ini bisa mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga teknologi yang pada gilirannya nanti akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga daya saing bangsa. Nah, kenapa daya saing bangsa? Kita coba lihat ya hasil penelitian-penelitian di tahun-tahun 2010 sampai 2016. Ini sebentar saya klik dulu. Nah, ini data-data terkait dengan publikasi di Indonesia selama 6 tahun dari 2010 sampai 2016. Mungkin nanti teman-teman akan sering mendengar kata Scopus dan Web of Science ya. Ini sekali lagi ini mengenalkan, jadi nanti biar familiar begitu dengan istilah ini. Jadi jumlah publikasi internasional Indonesia di Scopus untuk periode 2010 sampai 2016 ini di kawasan Asia Tenggara dengan menampilkan negara Malaysia, Thailand, kemudian Indonesia dan Filipina. Bisa dilihat bahwa di tahun 2010 publikasi Indonesia di Indonesia itu termasuk sangat rendah ya, di mana di peringkat ketiga di antara keempat negara ini. Kita hanya mengungguli Filipina dan ini ternyata terjadi setiap tahun begitu. Di 2011 Indonesia itu juga ranking ketiga, kemudian 2012 juga masih di bawah Malaysia dan di bawah Thailand, kemudian tahun berikutnya juga seperti itu. Ya, ini hasil penelitian yang dilakukan oleh rekan-rekan di Dikti. Kemudian untuk tabel yang kedua bisa kita lihat di sini bahwa jumlah publikasi internasional Indonesia di Web of Science periode 2010 sampai April 2016, kita coba lihat sekali lagi yang terjadi adalah kita coba lihat untuk all years kalau di jumlah total ya Malaysia itu yang tertinggi dengan 89.000 sekian publikasi, kemudian Thailand itu juga sangat tinggi dan Indonesia itu hanya jumlahnya 17.000 sekian. Ya, tentu saja alhamdulillahnya masih di atas Filipina. Jadi bisa kita lihat di sini selama 2010 sampai 2016 5 tahunan begitu jumlah publikasi di Indonesia ya yang bisa dilihat di database Scopus dan Web of Science itu termasuk bawah begitu ya. Mungkin saya perkenalkan sedikit apa itu Scopus dan apa itu Web of Science. Oke, jadi Scopus dan Web of Science ini adalah lembaga pengindeks jurnal internasional dan jurnal-jurnal yang masuk ke dalam pengindeks Scopus dan pengindeks Web of Science ini masuk kategori jurnal internasional bereputasi begitu. Bereputasi itu sebetulnya ada 3 level, bereputasi rendah, bereputasi sedang, dan bereputasi tinggi. Tetapi biasanya kalau kita menyebut jurnal internasional bereputasi yang dimaksudkan adalah bereputasi tinggi begitu. Kemudian kewajiban publikasi secara nasional ini tentu saja ada efek begitu ya dari hasil penelitian terkait dengan jumlah publikasi yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi Permendistek Dikti nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan atas Permendistek Dikti nomor 44 tahun 2015 tentang SNMPT, Standar Nasional Perguruan Tinggi ya, Standar Nasional Pendidikan Tinggi, bisa kita lihat ya bahwa publikasi itu akhirnya menjadi policy di tingkat nasional di mana semua
akademisi, baik dosen maupun mahasiswa itu wajib melakukan publikasi. Bisa kita lihat di sini untuk standar hasil penelitian di pasal 44 ayat 3 misalnya ya. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. Dan hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional, wajib disebarluaskan. Dengan cara yang pertama diseminarkan, bisa dipublikasikan, bisa dipatenkan, atau disebarluaskan dengan cara-cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian tersebut kepada masyarakat. Jadi tolong difahami bahwa kewajiban publikasi ini sifatnya nasional dan sudah berlaku sejak tahun 2015. Ya, tolong difahami ini. Kemudian ternyata setelah pemberlakuan kewajiban tersebut ada hal yang menggembirakan di mana perkembangan publikasi Indonesia tahun 2018 sampai 2020 ini dikatakan bergerak secara eksponensial, berhasil merajai ASEAN mulai tahun 2018 begitu. Jadi ini saya kutip dari siaran pers Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional ketika ada penganugerahan penganugerahan terhadap 500 peneliti terbaik di Indonesia berdasarkan SINTA. SINTA itu Science Technology Index yang merupakan pengindeks tingkat nasional. Ya, jadi kalau tadi saya katakan SINTA dan Web of Science ini pengindeks yang levelnya internasional, kalau SINTA ini semacam database untuk semua publikasi yang ada di Indonesia. Ya, jadi ada perkembangan yang sangat luar biasa ini diumumkan tahun 2020 lalu ya, di mana perkembangan publikasi Indonesia ini secara jumlah, secara kuantitas itu sudah menjadi yang teratas begitu. Tentu saja ini tidak terlepas dari kontribusi perguruan-perguruan tinggi di Indonesia yang salah satunya tentu saja adalah kampus kita ya, Universitas Negeri Yogyakarta. Kita coba lihat UNY ya terkait dengan merespon peraturan tahun 2015 yang kemudian diperbaharui dengan 2018 tadi, ada peraturan rektor UNJ di tahun 2017 yaitu peraturan nomor 15 yang menyatakan bahwa mahasiswa ya untuk pasal 1 itu mahasiswa S2 dan S3 yang telah melaksanakan ujian tesis atau telah melaksanakan ujian disertasi wajib mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal ilmiah yang ditentukan. Dan pasal 2-nya mengatakan bahwa kegiatan publikasi atau kewajiban publikasi itu tadi merupakan salah satu persyaratan kelulusan. Jadi artinya tanpa publikasi mahasiswa dalam tanda petik ya tidak bisa lulus begitu. Nah, pasal 3 kewajiban mempublikasikan hasil penelitian bagi mahasiswa S2 itu dilakukan di Jurnal Nasional Terakreditasi Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau Jurnal Internasional Terindeks. Jadi ada dua macam, ini berdasarkan peraturan 2017 untuk mahasiswa S2, tolong diperhatikan yang pertama di Jurnal Nasional Terakreditasi ya secara nasional atau Jurnal Internasional Terindeks. Kemudian untuk mahasiswa S3, mohon Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa S3, kewajiban yang harus dipenuhi oleh mahasiswa S3 ini adalah publikasinya di jurnal internasional bereputasi. Artinya apa? Jurnal tersebut harus terindeks di database Scopus atau Web of Science. Ya, walaupun nanti kita akan melihat bahwa di
di level nasional jurnal terindeks Scopus itu lebih disukai karena banyak hal yang terkait dengan jurnal terindeks Scopus tersebut, ya, misalnya yang kaitannya dengan perankingan begitu. Kemudian untuk peraturan tahun 2017 tadi diperkuat dengan peraturan akademik. Jadi teman-teman saya rasa sudah diberi ya peraturan akademik yang terbaru, yaitu peraturan rektor nomor 1 tahun 2019. Saya cuplikkan dari kriteria kelulusan, di mana di sini dinyatakan bahwa mahasiswa jenjang S2 diwajibkan memiliki publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2. Ya, mungkin ini sekedar pengenalan bahwa untuk Sinta itu ada 6 jenjang. Jadi Sinta 6, Sinta 5, Sinta 4, 3, 2, 1 begitu. Yang paling tertinggi kualifikasinya adalah Sinta 1. Dan mahasiswa S2 kalau mau mempublikasikan di jurnal nasional maka minimal harus Sinta 1. Artinya Sinta 1 dan Sinta 2 begitu yang diperbolehkan. Atau di jurnal internasional terindeks. Ini terindeks apapun, tidak harus terindeks Scopus. Ya, tetapi yang penting jurnal internasional terindeks atau proceeding yang terindeks Scopus atau Thomson Reuters. Ya, terindeks Scopus atau Thomson Reuters ini sebetulnya terkait dengan Web of Science. Dan bagi mahasiswa S3 ini sama begitu, tidak ada keterangan lebih lanjut ya. Jadi pokoknya mempublikasikan di jurnal internasional bereputasi. Jadi untuk S2 ada 3 macam outlet yang bisa digunakan, sementara untuk mahasiswa jenjang S3 hanya 1. Jadi mau tidak mau harus mempublikasikan karya di jurnal internasional bereputasi. Kemudian untuk yang terkait dengan perincian atau keterangan lebih lanjut ya terkait dengan publikasi ini tadi, ada surat edaran dari Direktur nomor 4 tahun 2018 yang ini saya cuplikkan untuk persyaratan umumnya biar nanti teman-teman atau rekan-rekan bisa ingat begitu bahwa ada persyaratan umum yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama ketika teman-teman mengumpulkan atau mengirimkan manuskrip atau draft artikel ke jurnal, pastikan bahwa pasca sarjana Universitas Negeri Yogyakarta atau kalau sekarang ya mungkin ini perlu dibaca sebagai Universitas Negeri Yogyakarta harus tercantum sebagai afiliasi dalam artikel. Ya, karena sekarang kan S2 ya sebagian sudah banyak yang ke fakultas begitu. Jadi tidak hanya pasca sarjana tetapi Universitas Negeri Yogyakarta harus menjadi afiliasi dalam artikel tersebut. Kemudian yang kedua, artikel yang dipublikasikan bisa bersumber dari tesis atau disertasi atau kegiatan perkuliahan begitu. Jadi teman-teman atau rekan-rekan bisa menyiapkan sejak dini karena artikel yang merupakan hasil dari kegiatan perkuliahan pun bisa diproses untuk dikirimkan ke jurnal. Dan yang ketiga, artikel harus mencantumkan nama mahasiswa sebagai penulis pertama, ya, dan dosen pembimbing tesis atau disertasi atau dosen pengampu mata kuliah program studi sebagai penulis berikutnya. Ya, tolong digarisbawahi ya di dalam pikiran kita begitu bahwa mahasiswa sebagai penulis kedua dan seterusnya tidak dapat digunakan sebagai syarat untuk yudisium atau ujian. Jadi teman-teman rekan-rekan harus menjadi penulis pertama berdasarkan surat edaran ini. Kemudian persyaratan proceeding terindeks Scopus atau Thomson Reuters bagi mahasiswa S2. Ini tolong yang mahasiswa S2 diperhatikan. Tadi dikatakan bahwa proceeding itu bisa digunakan sebagai outlet untuk mempublikasikan karya ilmiah. Tolong diingat bahwa proceeding itu merupakan luaran dari seminar atau konferensi internasional. Jadi kalau nanti proceeding yang digunakan merupakan luaran dari seminar nasional atau konferensi nasional, ini tidak bisa dipakai. Jadi harus yakin dulu bahwa
ya seminarnya atau konferensinya adalah konferensi internasional. Kemudian yang kedua, panitia seminar atau konferensi internasional menyatakan bahwa proceedingnya akan diindekskan di Scopus atau Thomson Reuters. Jadi mungkin bisa dilihat di leaflet di leaflet seminar begitu ya, bahwa memang ada janji begitu dari panitia yang mereka menyatakan bahwa publikasinya itu proceedingnya akan diindekskan ke Scopus. Kemudian yang ketiga, mahasiswa harus presentasi di seminar atau konferensi internasional tersebut dan ini harus ada bukti sertifikat sebagai presenter. Ya, dan mungkin perlu saya beri keterangan bahwa mempublikasikan di proceeding ini sebetulnya secara kualifikasi ini paling mudah dilakukan. Paling mudah dilakukan karena biasanya dari presenter yang ada di seminar itu hampir semuanya bisa masuk ke proceeding. Ya, tetapi tolong perhatikan bahwa ada aturan main di sini ya terkait dengan jenis seminar atau konferensi internasionalnya termasuk janji dari panitia seminar. Kemudian untuk jurnal Sinta 1 atau Sinta 2, nanti rekan-rekan atau teman-teman bisa melihat di halaman Sinta yang dari Ristek Dikti ya. Ini untuk ya. Kemudian di sini ada bulat-bulat gitu. Jadi nanti kalau mau melihat ini kalau dari sini kan sudah saya klikkan sampai ke jurnals ya. Jadi ada Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6. Teman-teman nanti ngeceknya itu di Sinta 2 dan Sinta 1 saja. Jurnal-jurnal mana saja yang sesuai dengan bidang ilmu teman-teman. Ya. Jadi tidak semua jurnal yang di Sinta 1 atau Sinta 2 itu bisa digunakan, tetapi harus yang sesuai ya dengan bidang masing-masing begitu. Ya, misalnya di sini yang kalau kita klik Sinta 1 di sini tertulis misalnya Journal on Mathematics Education. Ya, di sini dilihat di situ Sinta 1 kemudian di kanannya ada tanda Scopus. Artinya ya selain menjadi jurnal yang terakreditasi Sinta 1, jurnal tersebut sebetulnya juga sudah menjadi jurnal internasional yang terindeks di Scopus. Jadi teman-teman S3 bisa menggunakan jurnal ini begitu sebagai mempublikasikan karyanya. Ya, dan hampir semua jurnal Sinta 1 itu terindeks Scopus. Walaupun belum semua sepanjang yang saya cek kemarin terakhir. Jadi hampir semua jurnal terakreditasi Sinta 1 itu juga merupakan jurnal terindeks Scopus. Tapi teman-teman S2 sekali lagi kalau mau turun ke Sinta 2 itu boleh. Tetapi kalau Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6 tidak boleh. Dan sekali lagi S1 sampai S6 ini merupakan jenjang kualifikasi ya. Jadi yang paling bagus kualifikasinya adalah Sinta 1. Kemudian untuk jurnal nasional terakreditasi, tadi yang terakreditasi Sinta, sebenarnya terakreditasi itu bisa merupakan status akreditasi yang diberikan oleh Kemendikbud atau Kepala LIPI, ya, Kepala LIPI. Tetapi sejak tahun 2018 status akreditasi itu yang menerbitkan hanya Kemendikbud saja. Tetapi untuk yang sebelumnya, misalnya jurnal yang diakreditasi oleh LIPI tahun 2017, itu artinya masih berlaku sampai tahun 2022. Karena biasanya masa berlakunya itu selama 5 tahun. Ya, tetapi yang jelas sepanjang terakreditasi sesuai dengan yang dipersyaratkan, ini bisa digunakan. Kemudian untuk contoh ya, contoh sertifikat dari Kemristek untuk akreditasi ya di sini terakreditasi peringkat 2, coba dilihat bahwa akreditasinya berlaku selama 5 tahun. Nah, sertifikat ini biasanya oleh pengelola jurnal itu ditampilkan di website mereka begitu. Ya, jadi akan sangat mudah misalnya teman-teman untuk mengecek apakah terakreditasi peringkat Sinta 2-nya itu masih berlaku atau tidak.
Ya, ini Journal of Education Technology ya dari Universitas Pendidikan Ganesha. Ya, masa berlaku mulai tahun 2020 sampai 2025. Ya, jadi bisa dicek di web jurnal. Kemudian untuk persyaratan jurnal internasional terindeks, ya seperti saya sampaikan tadi, sebetulnya kalau kita mengacu pada terindeks bereputasi, itu ada yang bereputasi sedang, bereputasi rendah, dan bereputasi tinggi. Yang bereputasi tinggi, sekali lagi, ini mengacu pada Scopus dan Web of Science untuk teman-teman S3. Untuk teman-teman S2, boleh menggunakan juga jurnal internasional terindeks, ya, yang bereputasi rendah atau sedang. Contoh yang bereputasi sedang, misalnya dari DOAG, Directory of Open Access, kemudian dari EBSCO, PubMed, Gale, ProQuest, dan yang lainnya. Kemudian untuk pengindeks bereputasi rendah, yang paling gampang contohnya adalah Google Scholar. Nah, kenapa Google Scholar ini masuk pengindeks bereputasi rendah? Karena semua jurnal itu bisa, atau semua artikel yang sudah terbit di jurnal itu sangat bisa diindeks di Google Scholar. Ya, contoh-contoh lain untuk bereputasi rendah ini ada misalnya Muraref, SciTUlike, WorldCat, Sherpa, Romeo, dan sebagainya. Nah, sekali lagi seperti tadi jurnal yang terakreditasi Sinta itu ada sertifikatnya dan biasanya dipampang di website jurnal tersebut. Nah, pengindeks yang seperti ini pun juga bisa dilihat di jurnal, di website jurnal begitu. Jadi misalnya contohnya DOAC ini apa namanya simbolnya seperti ini, WorldCat seperti ini, Google Scholar dan sebagainya. Nah, untuk simbol-simbol ini bisa gampang, bisa mudah dilihat di website jurnal. Ya, biasanya di bawah tulisan abstracting and indexing. Ya. Jadi teman-teman S2 sekali lagi selain memilih proceeding untuk konferensi internasional, bisa juga memilih jurnal terakreditasi Sinta 1 atau Sinta 2, bisa juga ya jurnal internasional terindeks seperti ini. Sedangkan untuk persyaratan jurnal internasional yang bereputasi tinggi atau biasanya kita sebut sebagai bereputasi saja ya, jurnal internasional bereputasi ini adalah yang terindeks Scopus atau Web of Science. Di website jurnal nanti bisa dilihat ada tanda-tanda ini ya, Scopus atau Simago Journal and Country Rank ya. Ini untuk SJR ini atau Simago ini yang akan melevelkan jurnal-jurnal yang terindeks Scopus. Apakah jurnal tersebut masuk ranking Q1, ya quartile 1, Q2, Q3 atau Q4, atau mungkin malah tidak ada Q-nya begitu. Kenapa tidak ada Q-nya? Biasanya jurnal-jurnal yang baru saja masuk ke Scopus ini akan dievaluasi sebelum diberi peringkat tadi, apakah masuk Q1, Q2, Q3, dan Q4. Sebagaimana Sinta, yang Sinta 1 itu paling tinggi, maka untuk Scopus, Q1 itu yang paling tinggi. Oleh karenanya, teman-teman, ya kalau misalnya belum pernah mencoba untuk mengirimkan artikel ke jurnal terindeks Scopus, mungkin bisa mulai dari yang belum ada Q-nya atau mungkin yang Q4 atau Q3 begitu. Tapi kalau misalnya memang sangat yakin ya bahwa oke, saya mau ke Scopus Q1 ya nggak apa-apa begitu. Web of Science ya ini nanti bisa dilihat tanda ini Thomson Reuters Web of Science atau Clarified Analytics ini juga sama. Jadi Clarified Analytics ini yang terkait dengan impact factor ya. Jadi impact factor tinggi itu menunjukkan kualitas jurnal yang lebih tinggi. Nah, ini yang keterangan yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa jurnal internasional bereputasi ini yang terindeks Scopus atau Web of Science biasanya memiliki faktor dampak atau impact factor. Nah, contohnya bagaimana kita mengecek bahwa jurnal terindeks Scopus
tertentu itu bisa kita gunakan sebagai target jurnal atau jurnal target untuk publikasi kita. Contohnya adalah Cakrawala Pendidikan. Cakrawala Pendidikan ini jurnal terbitan UNJ ya yang sudah terindeks Scopus sejak tahun 2018. Jadi teman-teman untuk melihat apakah jurnal itu masih terindeks Scopus atau tidak, itu bisa dilihat dari Scopus Coverage Years. Ya, jadi tahun yang masih diakui begitu. Jadi sama dengan jurnal-jurnal Sinta yang akan diberi statusnya selama sekian tahun, demikian juga jurnal-jurnal yang terindeks di Scopus. Ya, jadi akan dievaluasi berkala begitu. Ketika dikatakan bahwa jurnal A misalnya sudah tidak memenuhi standar lagi, maka bisa didiscontinued statusnya. Nah, untuk Cakrawala Pendidikan ya dilihat di sini, publisher Universitas Negeri Yogyakarta atau Yogyakarta State University, Scopus coverage years-nya from 2018 to present. Ya, jadi terindeks Scopus sejak 2018 sampai sekarang. Bagaimana melihat Q atau level dari jurnal Cakrawala Pendidikan, nanti lihatnya di Simago. Ya, Cakrawala Pendidikan ini sudah masuk Q3. Kemudian kalau teman-teman mau melihat yang hal-hal lain misalnya bisa ke scopus.com ini, kemudian misalnya melihat authors, ya peneliti atau penulis siapa saja yang sudah masuk di indeks di database-nya Scopus bisa masuk di sini. Kalau jurnal lihatnya dari sources, ya kemudian saya rasa subject area ini ya bisa dilihat bahwa subject area dari Cakrawala Pendidikan ini social sciences education. Nah, jadi artinya teman-teman semua ya ini berhak untuk masuk ke sini karena kan pendidikan masuknya social sciences. Hanya saja mungkin yang perlu dicatat adalah setiap terbitan jurnal itu kan artikelnya kan tidak banyak begitu dan tidak banyak itu tidak boleh ya artikel hanya dari UNY saja karena jurnal internasional mempersyaratkan kontributor atau penulis itu dari setidaknya 2 negara kalau nggak salah dengan editor 4 negara. Nah, kemudian untuk yang jurnal terindeks Web of Science nanti melihatnya dari sini ya. Dicek saja dari mjlclarifate.com. Ya, kemudian nanti masukkan nama jurnalnya di sini, di search. Kalau muncul berarti memang terindeks Web of Science. Kalau tidak muncul berarti tidak. Nah, kemudian selain peraturan-peraturan yang tadi sudah saya sampaikan, ada rekognisi pembelajaran lampau yang ini terkait dengan peraturan rektor nomor 6 tahun 2020. Saya ambilkan dari pasal 3 di mana RPL jenjang magister dan doktor. Jadi RPL ini semacam bonus gitu ya. Dan ini nampak terasa sekali nanti untuk jenjang doktor. Untuk jenjang magister, ekuivalensi satu artikel jurnal ilmiah terindeks Scopus dan paling sedikit satu artikel jurnal terindeks Sinta 2, 3, atau 4 yang merupakan bagian dari tesis dengan ujian terbuka mendapat minimal nilai A-. Ya, jadi sudah ada jaminan kalau teman-teman S2 bisa mempublikasikan karya di jurnal ilmiah terindeks Scopus atau paling sedikit jurnal tambahannya yang Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, maka ujiannya atau tesisnya ini mendapatkan nilai minimal A. Untuk jenjang doktor ini yang sangat menarik, teman-teman doktor silahkan, teman-teman untuk program doktor, ekuivalensi 2 artikel jurnal ilmiah terindeks Scopus yang salah satunya merupakan bagian dari disertasi dengan bebas ujian terbuka mendapat nilai minimal A. Jadi bebas ujian terbuka, tidak harus melakukan ujian terbuka dan nilainya sudah dijamin minimal A. Ini untuk RPL tahun 2020. Nah, yang terkait dengan etika publikasi ini bisa dilihat ya di penjelasan khusus di surat edaran direktur yang nomor 4 tahun 2018 bahwa kita harus memperhatikan etika publikasi. Yang pertama, hindari plagiasi.
Yang kedua, jangan mengirimkan artikel ke jurnal palsu atau jurnal predator atau fake atau predatory journals. Ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Prapto. Dan yang perlu diingat bahwa artikel plagiasi dan artikel di predatory journal tidak memenuhi syarat untuk publikasi mahasiswa pasca UNJ atau UNJ secara umum ya kalau sekarang ya. Ini peraturan tentang plagiarisme sudah ada sejak tahun 2010 Permendiknas. Yang perlu diperhatikan, plagiat itu adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja begitu, memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya tetapi diakui sebagai karya ilmiahnya sendiri tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Salah satu contoh melakukan plagiasi tidak sengaja adalah ketika mengutip hasil penelitian sendiri tanpa menyebutkan sumbernya. Ya, jadi masuk self plagiarism itu juga tidak boleh. Jadi biasanya ini tidak sengaja begitu, tetapi tetap sebetulnya kriterianya masuk ke sini. Nah, bagaimana untuk proses publikasi? Ini yang pertama yang terlihat ya, ada banyak proses mulai dari menyelesaikan penelitian, kemudian penelitian tersebut dilaporkan dalam bentuk paper atau bentuk artikel ya, preparing the manuscript, kemudian kita kirimkan manuskrip tersebut atau draft artikel tersebut ke jurnal, kemudian manuskrip akan direview oleh pengelola jurnal dan juga reviewers yang ditunjuk, kemudian ada decision untuk apakah di-accept atau di-reject, kemudian siap untuk publikasi. Jadi tahapan-tahapannya ada banyak. Kalau misalnya lancar seperti ini ya, selesai penelitian, kemudian artikel selesai, dikirimkan ke jurnal, direview, kemudian diterima, maka publish, ini termasuk proses publikasi yang lancar. Tetapi ada juga proses publikasi yang cukup berliku, ya, di mana mulai dari submit atau mengirimkan artikel ke jurnal, kemudian oleh editor dilakukan initial review dan ternyata mungkin ya skopnya tidak sesuai dengan jurnal tersebut sehingga langsung di reject begitu, atau mungkin tata tulisnya tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan. Kemudian bisa juga dari initial review ini editor memutuskan akan mengirimkan ke reviewer begitu. Jadi ada proses peer review. Nah, di sini juga memungkinkan reviewers itu menolak begitu atau menerima. Ya, kalau ditolak berarti dikembalikan ke penulis, kalau diterima maksudnya diterima bisa direvisi begitu, diberi masukan maka perlu direvisi. Setelah direvisi akan dinilai lagi, kalau revisinya bagus menurut begitu, maka bisa di-accept atau diterima. Tetapi kalau revisinya asal-asalan, bisa jadi itu juga ditolak begitu. Kemudian setelah yang diterima ini diolah begitu, diedit, disesuaikan layoutnya dan sebagainya, baru publication. Nah, untuk proses-proses seperti ini memang membutuhkan waktu yang kita bisa lihat karena tahapannya cukup banyak. Maka kira-kira seberapa lama sih proses publikasi kalau menurut teman-teman semua? Berapa lama dari kita menulis sampai kemudian publish? 6 bulan. Iya, betul. Menurut para ahli dan menurut para peneliti yang sudah mencoba untuk mengecek, saya sendiri juga mencoba untuk melihat proses publikasi yang saya lakukan, memang rata-rata ini 6 bulan begitu. Karena lama, makanya teman-teman perlu mempersiapkan publikasi sejak dini. Jangan ditunda-tunda begitu. Kalau memang ada kesempatan di kelas ya untuk memproduksi hasil penelitian, kemudian dijadikan artikel jurnal, ya mungkin ada yang betul-betul seriusi begitu sehingga bisa dimasukkan ke artikel jurnal. Ya, jadi 6 bulan. Nah, bagaimana kalau publikasi sudah berhasil? Tolong dilaporkan melalui sipuma.pps.unj.ac.id dengan cara ya login.
klik SSO, kemudian ketik user dan password mahasiswa. Kemudian pilih pengajuan, rekan-rekan akan diminta untuk mengisi data, kemudian mengupload dokumen sesuai yang diminta, dan yang ketiga bisa mengecek hasil validasi. Ya, biasanya ada notifikasi kalau ya data yang dikumpulkan atau yang diajukan itu belum sesuai sehingga diminta untuk melengkapi atau mengkoreksi. Dan jika sudah benar, maka akan ada pemberitahuan melalui email. Nah, kemudian terkait dengan layanan unit publikasi mahasiswa yang lain, selain sosialisasi kewajiban publikasi seperti yang saya lakukan hari ini, kami juga mengadakan seminar tentang tentang kegiatan dan juga tahun kali, dan juga ada coaching klinik artikel ya yang sudah ditulis untuk publikasi dampingan. Ya, dan tahun ini kita juga sudah melakukan, dan yang terakhir layanan kami adalah layanan validasi. Semua yang bisa saya lakukan, mari kita tingkatkan prestasi dengan publikasi dan kita bawa nama baik Universitas Negeri Jakarta, nama sehingga lebih dikenal lagi, dan semoga UNJ melalui publikasi ini bisa peringkatnya bisa menjadi lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Itu dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, itu tadi presentasi dari Ibu Erna selaku koordinator publikasi UNY. Baik, materinya sangat bermanfaat, sangat menginspirasi sekali bahwa mahasiswa pasca sarjana baik itu di jenjang S2 maupun S3 tidak ada alasan untuk menghindari yang namanya publikasi paper ke jurnal ilmiah ataupun jurnal internasional yang bereputasi. Itu sudah merupakan suatu kewajiban. Mungkin ada satu pertanyaan operator di kolom chat sambil menunggu nanti untuk bisa dibacakan satu. Monggo silakan, itu ada Mbak Septik Kasari ya, kayaknya mau tanya. Assalamualaikum Ibu. Ya, silakan Mbak. Mohon maaf saya belum bisa menyalakan kamera karena ini rusak. Jadi terima kasih Ibu, menarik. Termute. Terus yang nanya tadi gimana? Bilangnya terputus kayaknya koneksinya. Ada yang lain? Ini. Yang mana itu? Untuk mahasiswa S3 minimal Scopus Q berapa? Apakah harus dari disertasi untuk syarat kelulusannya? Jika saat publikasi Scopus dan saat akan digunakan untuk syarat lulus sudah tidak Scopus, keputusannya bagaimana Ibu? Mohon maaf, bisa diulang Mas Asriyadi, pertanyaannya apa? Untuk S3 itu untuk Scopusnya kan ada kuartilnya, nilai kuartil P1, P2 atau Iya. Minimal Q berapa untuk S3. Kemudian ini Bu, kalau misalnya sudah publish di Scopus, terus jurnalnya discontinue, itu keputusannya bagaimana Ibu? Gini, ya jadi untuk mahasiswa S3, teman-teman mahasiswa S3, semua jurnal terindeks Scopus boleh digunakan karena memang tidak ada peraturan yang menyatakan harus Q tertentu begitu. Jadi semua bisa digunakan. Makanya tadi saya sarankan ya untuk penulis pemula begitu yang belum pernah mempublikasikan artikel di jurnal terindeks Scopus mungkin bisa dimulai dari yang termudah begitu. Kalau misalnya saya kayaknya Q3 ini bisa, jadi nggak apa-apa, nggak mulai dari yang Q0 dan Q0 itu maksudnya tidak
terkuartil ya, itu bisa langsung 3 atau mungkin 4 atau 2 begitu. Jadi boleh semuanya. Kemudian bagaimana dengan kalau dipublikasikan di jurnal yang sudah discontinued? Kami akan melihat apakah artikel Bapak Ibu itu masuk di volume ketika sudah discontinued atau belum begitu. Ya, kenapa seperti itu? Karena kalau ya itu ke yang discontinued setelah ya, Ibu Erna, suaranya tidak terdengar, Bu. Maaf, Bu, suaranya kan. Baik, saya ulangi ya. Saya sudah ngobrol banyak. Jadi untuk view-nya semua jurnal Scopus ya baik tanpa view maupun dengan view itu bisa digunakan. Jadi makanya tadi saya sarankan untuk yang pemula mulai dulu yang dianggap paling mudah begitu. Kalau saya pede sudah langsung ke view 3 ya nggak apa-apa begitu. Kalau saya mau mencoba langsung view 1 biar tahu rasanya ditolak oleh jurnal view 1 boleh juga begitu. Ya, tetapi tolong perhatikan bahwa jurnal tersebut harus coverage years-nya masih begitu. Ya, kalau discontinued bagaimana? Kami akan melihatnya dari apakah ya artikel Bapak Ibu itu dipublikasikan ketika sebelum atau setelah discontinued. Karena misalnya gini, jurnal A itu discontinued tahun 2020 volume 56. Ya, volume 56. Ternyata ada yang mengirimkan di tahun 2021. Berarti kan itu tidak bisa digunakan. Tetapi kalau memasukkannya di volume 54 ya boleh begitu. Paham, J? Nah, untuk jurnal-jurnal yang rawan discontinued itu karakteristiknya mudah begitu. Biasanya jurnal-jurnal yang rawan discontinued yang pertama misalnya untuk keajekan jumlah artikelnya itu semakin lama itu semakin banyak dan bahkan dalam jumlah yang kadang itu dalam tanda petik tidak masuk akal untuk bagaimana cara mereviewnya. Ya, misalnya 1 tahun mempublikasikan sampai 1.500 artikel misalnya, bisa dibayangkan. Ya, atau mungkin jurnal tersebut jurnal yang gado-gado, maksudnya gini, jurnalnya judulnya jurnal Social Life atau yang paling banyak gini, jurnal physical education misalnya. Tetapi ternyata ya artikel yang kaitannya dengan pendidikan bahasa masuk, kemudian artikel yang kaitannya dengan pendidikan usia dini masuk, kemudian artikel yang kaitannya dengan ilmu ekonomi masuk gitu. Jadi campur-campur begitu. Ya, jadi ini wajib kita nanti mempelajari bagaimana menghindari jurnal yang rawan discontinued. Dan mungkin yang bisa juga dipakai sebagai patokan adalah ke jurnal yang reputasinya bagus. Biasanya publishernya adalah yang pertama perguruan tinggi atau lembaga penelitian. Yang kedua asosiasi profesi. Dan yang ketiga, ke publisher yang memang sudah reputasinya itu bisa dilihat dari masa ke masa bagus. Itu. Oke. Mungkin itu jawaban dari saya. Semoga bisa menjawab pertanyaan yang tadi diajukan. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Jadi sebenarnya ini banyak sekali ya pertanyaan yang masuk terkait dengan bagaimana publikasi dan sebagainya. Tapi karena kita dibatasi waktu, sehingga nanti ini pertanyaannya mungkin dari pihak publikasi nanti akan melakukan sosialisasi lanjutan ya Ibu terkait dengan bagaimana sih publikasi ilmiah ini. Yang saya sampaikan tadi teman-teman semua, kami punya kegiatan-kegiatan yang sifatnya rutin dan juga insidental, misalnya sosialisasi, kemudian juga ada webinar, ya ada seminar-seminar yang kaitannya dengan bagaimana sih memilih jurnal yang baik begitu. Kemudian bagaimana proses publikasi dan bahkan kami juga mengadakan coaching klinik untuk mahasiswa untuk mendampingi ya mahasiswa dalam menyelesaikan dan mengirimkan artikelnya di jurnal yang
yang sesuai dengan yang dipersyaratkan begitu. Baik. Jadi monggo nanti tetap keep in touch dengan kami begitu. Terima kasih Mas. Ya, baik. Terima kasih Bu atas materi yang sangat berkesan sekali dan sangat penting untuk mahasiswa S2 maupun S3. Baik, karena kita sudah masuk ke jadwal berikutnya, yaitu untuk materi selanjutnya tentang materi pengenalan jurnal ilmiah dan reputasi yang akan dibawakan oleh Bapak Suprapto, SPD, MT, PhD. Maka untuk materi kali yang dibawakan oleh Bu Erna kita skip dulu, dan nanti kalau sekiranya ada waktu kita bisa melanjutkan di luar sesi ini. Baik, kepada Bapak Suprapto, SPD, MT, PhD kami persilakan. Ya. Jawab pertanyaan. Materinya ada. Materinya katanya baru disampaikan ya. Iya, sepertinya tadi Pak Prapto koneksinya terputus, jadi langsung out gitu, keluar dari Zoom. Sambil nunggu Pak Prapto, mungkin satu lagi pertanyaan ya, sambil nunggu Pak Suprapto masuk. Ini terkait dengan apa tadi ya? Pertanyaan tentang disertasi kalau nggak salah. Itu ada pertanyaan yang masuk Ibu tentang apakah misalnya ketika jurnal atau kita ingin publish berdasarkan data dari disertasi atau tesis, itu harus mencantumkan nama dosen pembimbing. Terus untuk dosen pembimbing sendiri diketahuinya itu kapan Ibu, semester berapa, sehingga nanti mungkin mahasiswa S2 maupun S3 tahu bahwa nanti di penulis keduanya itu adalah dosen yang bersangkutan. Oke, baik, terima kasih pertanyaannya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa artikel itu bisa berasal atau menjadi bagian dari tesis atau disertasi, bisa juga berasal dari kegiatan kelas ya, dan untuk dosen yang dicantumkan di sana bisa disesuaikan apakah berasal dari tesis disertasi atau berasal dari perkuliahan. Kemudian untuk kapan mahasiswa mengetahui nama dosen pembimbing, sejauh ini Pasca sudah cukup mempertimbangkan agar pemilihan atau pemberian nama dosen pembimbing itu dilakukan sejak awal. Jadi di tahun pertama semester kedua ini biasanya sudah diberikan itu. Dan kalau memang teman-teman mau menjadikan bagian dari disertasi atau tesisnya itu sebagai bahan untuk artikelnya, alangkah lebih baik ya ada semacam diskusi atau konsultasi intensif dengan dosen yang nanti akan menjadi co-authors begitu. Ya, yaitu dosen pembimbingnya. Jadi ini perlu untuk meningkatkan kualitas artikel yang ditulis atau yang dipersiapkan. Ya, jadi selalu libatkan ke dosen yang menjadi co-authors ya untuk artikel teman-teman semua begitu. Ya, kalau dari kelas ya usahakan ada masukan yang banyak dari dosen di kelas itu. Kalau memang berasal dari disertasi atau dari tesis, ya libatkan dosen pembimbing begitu agar kualitas artikel Bapak Ibu itu menjadi lebih bagus, sehingga kan potensi untuk diterimanya itu juga menjadi lebih tinggi. Menjawab ya Mas ya sepertinya ya. Ya, terima kasih. Oke, baik. Bapak Suprapto sudah hadir di tengah-tengah kita. Baik, untuk materi selanjutnya, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bu selaku koordinator publikasi ini atas materi yang sangat luar biasa sekali.
Selanjutnya kami mengundang dengan hormat Bapak Suprapto SPD MPPD untuk memaparkan materi tentang pengenalan jurnal ilmiah bereputasi. Kepada Bapak dengan hormat. Nah, di mana yang faktor tidak lulus sebenarnya? Mana Pak Suprapto? Dalam dulu Pak Prapto. Ya, mohon maaf teman-teman sekalian, sepertinya koneksi dari Pak Prapto lagi disable, sehingga tadi sudah masuk kemudian keluar lagi. Jadi sementara kami proses, itu Bapak udah kembali. Ya, monggo Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf saya komputernya barusan hang ya. Saya share dulu. Sudah bisa dilihat slide screen saya ya, Bapak Ibu ya? Sudah, Pak. Oke, kita mulai saja. Mohon maaf terlambat. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman mahasiswa. Jadi hari ini saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan materi terkait dengan pengenalan jurnal ilmiah. Jadi ini nanti saling melengkapi dengan apa yang disampaikan oleh Bu Erna. Ya. Mungkin perkenalkan ya Bapak Ibu semuanya, teman-teman mahasiswa. Saya kebetulan di sini diminta untuk sebagai koordinator unit jurnal pasca sarjana, sehingga nanti Bapak Ibu barangkali ada permasalahan terkait jurnal, bukan publikasi ya, artinya mau submit di jurnal pasca, nanti silakan Bapak Ibu bisa ketemu saya ya, atau mungkin bisa ke ruang yang paling pojok selatan dan selatan timur ya, sehingga nanti barangkali kalau sudah luring bisa ketemu. Oke, kita mulai saja. Ini karena waktunya sangat cepat sekali dan materinya juga agak banyak, mungkin saya akan sepintas-pintas saja ya terkait dengan materi, sehingga waktunya nanti harapannya cukup ya, karena sudah tinggal berapa menit. Nah, saya ingin menjelaskan terkait dengan disertasi doktor. Ini di luar negeri ya, bukan di sini. Saya kira di sini juga nanti saya kira hampir mirip-mirip. Ada dua tipe disertasi doktor. Yang pertama jenisnya adalah monograf, yang kedua adalah paper based dissertation. Jadi bedanya apa keduanya itu? Kalau kita lihat dari sini ya, monograf itu adalah apa yang ditulis oleh seorang mahasiswa doktor ya untuk mendapatkan gelar PhD. Kemudian sedangkan paper based dissertation itu adalah muncul saat ini sebagai alternatif sebagai disertasi tradisional. Artinya apa? Ketika seorang
mahasiswa menuliskan disertasi itu didahului dari artikel-artikel yang sudah publish yang terkait dengan topiknya, kemudian jadikan satu, kemudian ditambah ya. Nah, kalau dilihat dari awal ini yang berbentuk monograf itu hanya berupa laporan-laporan ya, atau mungkin progress report dan sebagainya ya, atau laporan penelitian, kemudian dijadikan satu yang sehingga menjadi sebuah disertasi. Tapi kalau yang ini tidak, ini adalah kaitannya dengan artikel-artikel yang sudah dipublish kemudian disubmit ya, atau yang sudah publish kemudian dikumpulkan jadi satu, kemudian ditambah ya dengan beberapa tambahan kata, halaman dan sebagainya sehingga menjadi sebuah disertasi. Nah, sekarang yang tren apa? Yang tren itu adalah paper-based dissertation, walaupun beberapa negara tetap saja masih ada dua pilihan, seperti Jerman dan sebagainya, yaitu ada dua pilihan. Yang pertama monograf atau paper-based dissertation. Nah, sehingga nanti kalau misalnya Bapak Ibu akan menulis disertasi, ya harapannya jangan nulis disertasi dulu kemudian publish, tapi kalau bisa publish dulu, kemudian artikel yang sudah publish tersebut itu dikembangkan menjadi sebuah disertasi. Ini walaupun ada beberapa mahasiswa, ada dua kelas ya, nggak salah dua kelas atau dua prodi terkait dengan yang tidak S3 atau yang dua prodi S2 ya, saya kira mungkin nanti mengikuti pada prinsipnya sama. Kemudian ya kenapa kita harus publish ya? Nah, saat ini paper sebagai indikator kesuksesan dalam evaluasi akademik. Ya, ini penting sekali karena bukan semata-mata bahwa setelah publish itu kemudian ranking universitas atau ranking atau hal-hal tertentu naik, tetapi yang jelas adalah dalam menulis artikel tidak mungkin kita tidak membaca ya. Membaca penelitian sebelumnya atau mungkin mempelajari metode, mempelajari topik-topik perkuliahan atau keahlian Bapak Ibu semua itu tidak mungkin akan bisa publish jika hal itu tidak dilakukan. Jadi bahkan kadang ketika kita menulis artikel itu harus betul-betul kita paham terhadap apa yang kita pelajari. Kemudian yang telah dipelajari oleh orang lain yang terkait dengan topik penelitian kita itu harus betul-betul paham. Itu sebagai evaluasi akademik ya. Kemudian yang kedua itu saya kira ini juga sebagai informasi latar belakang peneliti ya untuk mendapatkan pendanaan penelitian dari sebuah lembaga. Kemudian juga kumulatif PhD thesis ya biasanya membutuhkan 3, 4, 5 artikel ya jurnal peer review. Itu kalau yang sudah jalan ya, nanti kalau di tempat kita aturannya hanya menulis 1 artikel ya atau 2 artikel, saya kira harusnya lebih mudah. Kemudian yang berikutnya adalah paper sebagai media kerjasama. Kenapa kok media kerjasama? Karena nulis artikel itu biasanya itu lebih dari 1 orang. Kalau 1 orang biasanya hal yang aneh kalau di tempat lain. Kalau di tempat kita mungkin ada 1, 2 orang ya, tapi kalau di luar negeri sudah biasa 1, 2, 3, 4 ya. Dan semakin banyak biasanya semakin bagus. Walaupun ada batasannya. Oke. Kemudian tipe paper ya atau jenis-jenis paper itu apa saja? Nanti Bapak Ibu kira-kira memilih yang mana? Yang pertama adalah riset paper. Riset paper adalah saya kira sama dengan original paper ya. Ini hasil-hasil penelitian. Kemudian ada review paper ya. Review paper ya Bapak Ibu hanya melakukan review paper-paper yang sudah publish, kemudian Bapak Ibu evaluasi, kemudian ditulis sebagai artikel. Kemudian yang berikutnya case study paper atau short note, kemudian discussion paper, kemudian short note paper atau short communication ya ini sangat singkat sekali ya. Jadi artinya singkat sekali, paling hanya 4 atau 5 halaman, atau bahkan kadang hanya 2 halaman atau 3 halaman, tidak ada masalah, penelitian belum selesai. Tetapi kalau yang short ini itu tidak mudah, karena harus ada ide yang betul-betul. Kemudian ada book reviews, kemudian letters to editor ya. Saya kira nanti saya sarankan kalau belum selesai penelitiannya ya masuknya kedua saja, Bapak Ibu mereview saja sehingga nanti hasil reviewnya bisa dimasukkan sebagai disertasi atau bagian dari disertasi. Nah,
kita lihat di sini ya, ini sepintas saja Bapak Ibu, sekarang posisinya adalah mungkin seperti ini di sini ya. Jadi kalau S3 atau kehidupan biasalah itu terjadi masa transisi ya, naik turun. Nah, kadang senang, kadang gembira, kadang cemas, kadang merasa terancam, bersalah, depresi, takut dan sebagainya. Nah, silakan nanti Bapak Ibu disiasati bagaimana supaya bisa publish ya, untuk memenuhi persyaratan kelulusan S3. Jangan sampai hutang ya, bisa. Ya, sampai hutang artinya belum lulus karena mungkin sudah beberapa tahun ya, 6 tahun, 7 tahun belum lulus, ternyata kok belum publish ya. Itu. Sehingga trik dari awal ini itu harus betul-betul dipersiapkan. Kalau bisa semester 3, semester 4 itu sudah mulai atau submit ya. Submit artikel. Bagaimana kok bisa? Ya, nanti Bapak Ibu saya kira yang bisa menstrateginya bagaimana supaya hal-hal yang turun ini jangan sampai terjadi. Ya kalau bisa gembira terus sampai ke apa ya, ke selesai kuliah ya. Tapi itu tidak mungkin. Ya, sehingga proses transisi inilah yang nanti di awal ini perlu strategi betul-betul Bapak Ibu. Mau menulis artikel yang seperti apa itu sudah direncanakan. Karena kuliah S3 itu beda dengan kuliah S1 ya. Kalau S3 saya kira Bapak Ibu sudah punya keahlian yang apa ya, memang sudah ada. Tapi kalau S1 kan dari SMA, ini berbeda. Biasanya sudah ahli di bidang tertentu, kemudian tinggal mengambil kuliahnya atau mata kuliahnya atau menulis penelitiannya dan sebagainya. Kemudian berikutnya saya masuk ke terkait dengan jurnal yang ada di pasca sarjana. Kebetulan di sini ada 5 ya. Ini khusus nanti mahasiswa S2 ya. Saya kira sebagai persyaratan kelulusan ya, Jurnal Research and Evaluation Education atau REIT, kemudian Jurnal Pendidikan Vokasi, Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan. Ini indeksingnya diindeks oleh Sinta ya, termasuk DOAJ dan sebagainya ya. Tetapi masih Sinta 2 ya, sehingga nanti saya yakin ini bisa untuk syarat kelulusan untuk mahasiswa S2. Tetapi harapan kami itu ya kalau bisa tetap submit di sini, tetap bisa submit di atau publish di jurnal terindeks Scopus. Kemudian masih ada 2 lagi yaitu akuntabilitas manajemen pendidikan Sinta 3, kemudian yang kelima adalah jurnal pendidikan, jurnal pembangunan pendidikan ya, atau fondasi dan aplikasi ini Sinta 3. Nah, publishnya kapan? Kemudian bahasanya itu menggunakan Inggris dan Indonesia ya, yang Sinta 2 menggunakan bahasa Inggris. Jadi sehingga nanti harapan kami adalah Bapak Ibu bahkan yang S3 saya kira submit di sini enggak apa-apa sebagai awal mula. Karena apa? Menulis artikel itu tidak mudah ya, sehingga butuh tadi yang disampaikan oleh Bu Erna, jangan tiba-tiba yang sulit ya. Lebih baik yang mudah-mudah dulu, kemudian baru terus-menerus nanti pilih yang agak bagus. Artinya apa? Minimal persyaratannya kalau bisa sudah terpenuhi. Oke. Kemudian kita masuk ke indexing. Kenapa kok saya masuk indexing? Ini kaitannya dengan bahwa jurnal kita diindeks oleh Sinta ya, dengan skor Sinta 2 dan Sinta 3. Nah, ternyata di perjurnalan itu ada beberapa indexing ya, atau pengindeks, database pengindeks. Itu yang pertama itu dari mulai Web of Science, Scopus, Medline, PubMed Central ya, kemudian DOAJ, kemudian EI Compendec ya, kemudian PubMed, kemudian Portico ya, China National Knowledge dan sebagainya ya, ProQuest, Google Scholar, kemudian Science and Citation Index atau Sinta ya, dan sebagainya. Bahkan masing-masing negara punya indexing ya yang berbeda-beda sesuai dengan negaranya masing-masing. Termasuk di Indonesia itu yang terkenal dengan Sinta. Nah, dari indexing ini yang beberapa ini yang terkenal itu saya kira Scopus ya, itu sangat terkenal. Kenapa kok Scopus sangat terkenal? Ini adalah database terbesar saat ini sebagai pengindeks jurnal. Mungkin nanti perlu Bapak Ibu ketahui bahwa pengindeks sama publisher itu beda ya. Bahwa publisher itu penerbit, kemudian pengindeks itu hanya sekedar artinya ya melakukan registry, artinya ya abstraknya itu disimpan dalam data-data ini.
Sehingga ketika orang mencari itu ketemu ya, misalnya Scopus. Tetapi ini tidak menyimpan file PDF-nya, sehingga nanti ketika mau akses file PDF atau file-file tertentu itu kaitannya dengan publisher. Oke, kemudian yang kedua yang cukup terkenal juga adalah Web of Science. Sehingga yang pertama Scopus, yang kedua Web of Science. Nanti kemudian yang ketiga itu biasanya Google Scholar atau DOAJ ya. Ini juga cukup terkenal. Kemudian yang berikutnya adalah Sinta. Sinta itu milik Indonesia ya. Sehingga nanti ketika Bapak Ibu diminta untuk publish di jurnal terindeks Scopus ya, salah satunya adalah di scopus.com itu bisa dilihat. Atau kemudian yang terindeks Web of Science berarti Bapak Ibu bisa lihat di Web of Science-nya ya. Termasuk mungkin Google Scholar, Bapak Ibu bisa melihat di Google Scholar ya. Bahwa itu ada. Oke, ini beberapa pengindeks yang sudah ada ya, sehingga tiap negara nanti berbeda-beda banyak sekali. Tidak hanya ini saja. Kemudian kita lihat perbandingan Scopus dan WOS. Nah, mengapa mahasiswa harus submit di jurnal terindeks Scopus? Ini alasannya ya. Saat ini itu banyak universitas-universitas itu mulai beralih ke Scopus ya. Alasannya kenapa? Karena beberapa perankingan universitas itu menggunakan database Scopus. Itu alasannya. Sehingga kalau misalnya universitas ingin punya reputasi supaya rankingnya naik, itu ya mestinya menaikkan artikelnya. Kalau dulu mungkin tidak Scopus ya, kalau dulu Web of Science ya, tapi sekarang sudah mulai beralih ke sini, walaupun Web of Science masih digunakan juga. Karena ini adalah database terbesar, termasuk rankingan QS, di mana di situ ada indikator yang namanya citation per fakulti ya, skornya lumayan 20% ya, di mana di situ dihitung selama 5 tahun. Diambilkan datanya dari mana? Datanya diambilkan dari Scopus. Nah, ini kenapa alasannya mahasiswa itu dituntut atau mungkin dosen ya dituntut untuk publish di jurnal yang terindeks Scopus. Kemudian berikutnya ada lagi juga selain Scopus itu adalah Time Higher Education ya, ranking World University Ranking itu juga menggunakan Scopus sebagai database-nya untuk rankingan. Termasuk Green Metric, kemudian THE Impact dan beberapa peringkat-peringkat biasanya menggunakan Scopus sebagai database-nya. Sehingga mereka tinggal ambil datanya kira-kira yang memiliki artikel banyak itu siapa, citasi banyak siapa, dan seterusnya. Ini digunakan oleh peringkat-peringkat sehingga Scopus itu sekarang ini menjadi hal yang hampir-hampir ya banyak dipakai oleh universitas sekaligus sebagai evaluasi akademik. Oke. Kemudian kalau kita lihat dari data Scopus ya, itu ternyata datanya sangat besar ya, itu ada 77 juta item ya. Kemudian di situ ada 1,7 billion ya site reference ya. Pada tahun 2001 mulai dari 1970, kemudian terdiri dari 70.000 institution profil, ternyata universitas-universitas juga pakai ini, termasuk UNY ya. Harapannya mahasiswa itu bisa submit di sini. Kemudian ada 16 juta profil penulis. Jadi sangat besar sekali. Termasuk di sini ada 5.000 lebih penerbit. Kemudian di sini ada 25.100 aktif serial title ya atau judulnya lebih ya. Kemudian ada sekitar 210.000 buku. Ini data tahun 2020. Sehingga nanti saat ini mungkin bisa naik, bisa turun tergantung dari ada yang discontinue atau mungkin ada tambahan ya yang terindeks dan seterusnya. Kemudian berikutnya adalah kita lihat di sini penerbit jurnal yang terindeks Scopus itu apa saja? Itu ada banyak sekali ya. Itu ada mulai dari Elsevier itu miliknya Science Direct ya atau Scopusnya itu sciencedirect.com, kemudian Springer, Willy, kemudian Tyler dan seterusnya ya. Ini prosentasenya yang pertama adalah sangat tinggi ini. Ya. Kemudian ini juga cukup tinggi sampai di sini ada 1%, kemudian ada 60% itu lain-lain.
Itu lain-lain siapa ya? Mungkin milik UNY itu ada 1, milik UAD ada mungkin berapa, milik UI ada berapa ya. Ini penerbit. Jadi universitas juga sebagai penerbit itu bisa ya. Termasuk tadi disampaikan oleh Bu Erna bahwa pilihlah artikel yang publish atau yang penerbitnya dari universitas atau dari asosiasi profesi, termasuk IEEE asosiasi profesi ya. Terima kasih kami kepada Pak. Oke, kemudian kita lihat subjek area yang ada dalam database Scopus itu apa namanya bidangnya itu ternyata ada banyak sekali, dan yang biru ini itu mulai tahun 2020 ya, itu adalah social science. Tetapi Bapak Ibu perlu ingat bahwa apa namanya jangan senang dulu social science banyak, kemudian ya kalau bidang pendidikan ternyata juga tidak banyak, sehingga nanti silakan Bapak Ibu punya strategi apa namanya artikel-artikel itu mungkin harus digabung dengan keilmuan lain, misalnya teknologi, misalnya apa ya, itu untuk pendidikan dan sebagainya. Itu perlu strategi ya, sehingga supaya apa keterimaannya tinggi. Kemudian ada yang computer science, banyak warna oranye ini. Komputer science ini satu bidang komputer science itu sudah banyak sekali. Kemudian medicine itu cukup tinggi ya. Kemudian business management accounting ya itu cukup tinggi tapi masih di bawah ya. Kemudian yang terakhir itu ada engineering. Engineering walaupun sedikit tetapi kan ngumpul. Kalau social science itu banyak sekali. Ya. Sehingga ini Bapak Ibu nanti perlu strategi kira-kira mulai dari awal itu harus sudah mulai kira-kira jurnal apa yang akan dipilih Bapak Ibu semuanya. Kemudian kita masuk ke Web of Science, ya, itu terkenal dengan Thomson Reuters ya. Nah ini dibagi menjadi 6 macam apa namanya bagi 6 macam ini ya apa yang ada di Web of Science ya, mulai dari jurnal yang betul-betul apa itu inti, kemudian yang kualitasnya bagus, kemudian yang di sini adalah di bawahnya, bukan tidak bagus tapi di bawahnya. Sehingga kalau kita lihat di sini nanti adalah bidang yang pertama itu ada Science Citation Index Expanded atau orang mengatakan SCI. Nanti kalau Bapak Ibu dengar namanya sudah publish di SCI belum, itu adalah merefernya ke Web of Science. Ya. Ini untuk bidang-bidang eksak, kemudian yang berikutnya adalah bidang social science. Ada orang yang mengatakan SSCI ya, Social Science Citation Index. Kemudian ada lagi yang ketiga adalah Art and Humanities Citation Index. Itu 3 ini adalah 3 jurnal yang cukup berkualitas. Nah biasanya kalau sudah diindeks oleh Web of Science, diindeks oleh Scopus. Kemudian yang berikutnya adalah ada lagi yang kualitasnya di bawah itu Emerging Source Citation Index ya. ESCI ya. Kemudian adalah Conference Proceeding Citation Index, kemudian ada Book Citation Index. Nah, kalau kita lihat gambarnya itu ada di sini. Sehingga kalau kita lihat evaluasi ini terkait dengan quality, ini bisa saja pindah-pindah sana. Karena ini adalah kualitas yang ada di sini lebih bagus, kemudian yang ada di sini adalah kualitas yang ada di bawahnya. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu bisa submit di sini, itu sangat bagus sekali. Ya, karena apa? Kalau misalnya kualitasnya ini yang pertama, ini adalah betul-betul kualitas yang terjaga, yang biasa diindeks oleh Web of Science, biasa juga diindeks oleh Scopus. Dua-duanya artinya biasanya seperti itu. Tetapi kalau yang ini belum tentu. Misalnya diindeks oleh Web of Science, belum tentu diindeks oleh Scopus dan seterusnya. Nah ini bisa tukar-menukar. Kalau kualitasnya turun ya pindah ke sini. Karena kaitannya dengan yang ESCI ini itu biasanya jurnal-jurnal baru. Oke, kita masuk di sini tingkat indexing service ya, ini yang cukup terkenal saya masukkan di sini ya. Coverage-nya itu atau luasan artikel atau artikel yang diindeks ini biasanya adalah yang tertinggi Web of Science ya. Kemudian ini adalah coverage-nya lebih rendah, kemudian yang berikutnya adalah Scopus ya. Scopus itu ada yang bagus, ada yang tidak ya. Tergantung dari kuartelnya, tapi kalau kuartel 1, kuartel 2 itu sudah sangat bagus ya, bisa menyamai ini. Tetapi kalau kuartel 4 ya, itu
kualitasnya nomor 2 ya, atau nomor 4 ya. Kemudian yang berikutnya DOAJ, kemudian Google Scholar. Nah, kualitasnya itu adalah di sini paling tinggi, kemudian di sini bisa rendah, bisa tinggi. Kenapa bisa rendah, bisa tinggi? Karena yang di Web Science ini biasanya juga diindeks Google Scholar, atau mungkin yang di Web Science, di Web of Science diindeks oleh Scopus dan seterusnya. Ya. Atau mungkin diindeks juga oleh DOAJ, sehingga kualitas yang ke bawah ini belum tentu rendah, bisa tinggi, bisa rendah, tergantung kualitas jurnalnya. Nah, di mana Bapak Ibu harus publish ya? Kita lihat di sini ada Scopus, non-index journal, conference, kemudian chapter ya. Bapak Ibu diminta untuk yang Scopus saja ya di sini. Ingat itu harus diatur betul waktunya ya, karena jangan sampai nanti terakhir baru nulis ya. Kalau bisa semester 3 ya itu sudah mulai nulis lah. Syukur-syukur semester 1 sudah bisa nulis ya, itu sudah sangat bagus sekali. Kemudian berikutnya struktur artikel. Nah, ini struktur artikel, waktunya cepat sekali ya ini ya. Oke, struktur artikel kita lihat itu struktur artikel yang cukup terkenal adalah IMRED ya. IMRED itu apa ya? Ya kalau strukturnya ada title, abstrak, kemudian keyword, kemudian adalah main tag-nya itu IMRED, introduction, method, kemudian result and discussion. Ini yang inti. Kalau yang conclusion, acknowledgement, references, kemudian supplement data kan hanya tambahan-tambahan. Intinya di sini. Ya. Struktur ini kalau bisa jangan Bapak Ibu tidak paham. Ya. Ini yang dipakai oleh artikel publisher-publisher terkenal ya, termasuk juga publisher-publisher yang mengikuti itu juga seperti di UNY, Cakrawala Pendidikan juga mengikuti ini. Kemudian kita lihat di IMRED. Introduction itu isinya apa, kemudian metode isinya apa, result isinya apa, kemudian discussion apa ya. Itu hampir mirip seperti halnya dengan set fit technology. Sehingga kalau misalnya kita lihat di introduction itu harus ada high level problem statement, kemudian mid level problem statement, kemudian research gap ya, kemudian goal of the study ya. Jadi ini harus betul-betul ada. Kalau ini dipastikan tidak ada ya pembaca akan kebingungan. Siapa yang membaca pertama kali? Reviewer. Kalau reviewer kebingungan maka ini akan kesulitan untuk accepted ya. Sehingga ini harus dipastikan di introduction betul-betul terstruktur katanya dengan bahasa Inggris yang ya bagus ya. Kalau bahasa Inggris nanti bisa minta bantuan, tapi kalau isinya kan tidak bisa minta bantuan. Kemudian metode isinya apa? Settingnya, population-nya, procedures-nya, kemudian statistical analysis datanya. Nah, ini penting sekali. Termasuk kemudian di sini ada reproducible. Reproducible artinya orang lain bisa melakukan penelitian yang sama dan hasilnya harapannya mendekati ya jika ini sudah diketahui. Kemudian hasilnya data tetapi tanpa interpretasi. Nah, kemudian discussion-nya itu adalah interpretation of data. Jadi interpretasi dari data-data yang dibuat itu ditulis di discussion. Put in contact with existing research, kemudian limitation, summary statement. Jadi ini Bapak Ibu harus tulis ya. Kelemahannya apa, kemudian kekurangannya apa, kemudian konklusi terakhir itu apa, dan seterusnya. Ini harus diinterpretasikan terkait dengan data-data yang didapat. Oke, kemudian ini kira-kira panjangnya. Ya, panjang artikelnya saya kira ini 25 sampai 40 halaman. Atau ya sekitar 7.000 kata lah, 5.000 sampai 7.000 kata. Tetapi ini double space ya. Double space itu lebih banyak halamannya. Tetapi kalau yang dibuat satu spasi ya sekitar berapa ya, sekitar 18 lah atau 15 halaman. Jadi jangan mencoba-coba kalau riset artikel itu hanya 5 halaman ya, kalau bisa jangan ya. Tapi kalau short communication 5 halaman nggak ada masalah. Tapi kalau riset artikel itu harus panjang ya, tetapi jangan terlalu panjang sekali. Ya sekitar kalau dibuat satu spasi itu sekitar 15 sampai 18 halaman atau 12 halaman lah itu wajar ya. Karena mungkin tulisannya atau fontnya kecil sekali. Kemudian memilih jurnal yang tepat ini silakan bisa dilihat bahwa ada pilihan nasional atau internasional, peer review atau non review, kemudian disciplinary atau interdisciplinary, kemudian komersial, society journal, kemudian
komersial, ada open access jurnal, riset, review jurnal, dan sebagainya. Ya. Oke, ini saya kira. Nah, jurnal yang sesuai sebenarnya apa? Nanti Bapak Ibu silakan sesuaikan ya. Kira-kira ya yang peluang artikel diterimanya itu sangat tinggi, bukan karena jarang yang submit ya, tetapi karena memang kualitas artikel Bapak Ibu bagus, kemudian peluangnya diterima itu sangat tinggi. Jadi bukan jurnal yang tidak ada yang submit sehingga kemudian kompetisinya rendah, bukan, tetapi adalah kira-kira dengan topik Bapak Ibu yang pelajari atau yang ditulis dalam artikel itu kira-kira bisa diterima di jurnal tertentu. Kemudian populer dan bereputasi di bidangnya, ranking tinggi di bidangnya, ada rankingnya ya, nanti di Scopus bisa dilihat. Kemudian impact factor dan atau side score-nya tinggi. Semakin tinggi semakin sulit. Kemudian prosesnya cepat tetapi normal ya. Jangan sampai misalnya prosesnya 1 tahun, ada tidak? Ya ada. Saya pernah juga ya. Jadi prosesnya 1 tahun itu baru ada balasan diterima atau tidak, dan kebetulan diterima. Kalau tidak kan ya waktunya lama sekali ya, 1 tahun. Kemudian kalau bisa no publication fee ya, jika memungkinkan. Kemudian kemungkinan dibaca dan citasi tinggi. Ini yang sesuai, yang bagus. Kemudian tanda-tanda jurnal yang tidak baik itu apa? Editor dan autornya dari institusi yang sama. Penulis dan editornya itu dari satu institusi atau lembaga yang sama. Itu jelek sekali. Kemudian plagiarisme, ya, kualitas gambar jelek. Gambar itu bagaimana? Nanti mungkin dijelaskan di penjelasan di penjelasan bagaimana menulis artikel ya. Kalau plagiarisme itu terkait dengan tadi sudah dijelaskan juga, karena waktunya tidak mungkin di sini ya. Yang jelas itu jangan sampai menulis tulisan yang berurutan ya. Walaupun itu citasi, itu jangan menulis tulisan yang berurutan ya, kalau bisa jangan lebih dari 5 lah atau 6. Kalau lebih dari itu ya dianggap plagiat atau copy paste. Tapi kalau misalnya hanya 2, 3 saya kira masih tidak ada masalah. Ya, sangat ketat sekali. Waktu sisa 3 menit lagi, Pak. Mohon maaf. Waduh, waktunya sekali ya. Oke, tidak masalah ya. Oke, terima kasih. Kemudian bahasa Inggrisnya tidak bagus ya, cacat ilmu, kualitasnya tidak merata, halaman websitenya jelek ya, jurnal tidak fokus dan sebagainya. Oke, nah sekarang kita masuk ke strategi menulis. Ini waktunya sangat sangat singkat. Nah, bagaimana Bapak Ibu ketika kita menulis, apakah perlu strategi? Saya kira Bapak Ibu perlu disiapkan dari sekarang ya, paling tidak semester 3 lah itu sudah harus cemas ya, jangan sampai tidak cemas. Kalau tidak cemas ya berarti Bapak Ibu nanti molor. Nah, mulai dari menulis paper bereputasi ya, menulis artikel bereputasi tidak mudah dan melelahkan. Ini saya kira Bapak Ibu yang sudah pengalaman banyak sekali ya, betul-betul melelahkan karena sudah menulis nanti harus bolak-balik dan seterusnya. Ya, bolak-balik apa? Karena harus revisi, kemudian kalau diterima, kalau tidak diterima ya di reject, kemudian harus revisi lagi sesuai komennya, kemudian disubmit di tempat lain dan seterusnya. Itu yang betul-betul melelahkan. Jadi tolong ini di strateginya, saya tidak akan membacakan semuanya, waktunya sangat pendek ya sudah ya. Sehingga Bapak Ibu silakan atur bagaimana kira-kira semester 3, semester 4 sudah mulai submit. Kalau nanti Bapak Ibu submitnya terlambat, nunggu disertasinya jadi dulu atau penelitiannya jadi dulu, pasti tidak akan pernah submit. Jadi pilih jurnal yang kira-kira mudah ditembus dulu. Jangan kalau lihat dari sini, kita kembali di sini. Mana yang tadi awal itu? Yang ada di sini ya, itu masih di awal saking senangnya, kemudian sampai mungkin besok saya mau nulis artikel 2, mau nulis artikel 4 atau artikel 5, jangan dulu. Yang penting nulis 1 dulu, submit di jurnal yang memenuhi syarat. Di awal di sini ya, sekitar di sinilah. Karena takutnya kalau sudah di sini itu kebingungan ya. Itu. Jadi ya tolong itu Bapak Ibu nanti disiapkan bentuk artikel yang Bapak Ibu tulis apa yang tepat ya, mungkin mulai dari review ya, review artikel. Jangan riset dulu kalau risetnya belum selesai. Jadi Bapak hanya membanding-bandingkan artikel-artikel yang banyak sekali ya, mungkin ada sekitar 50 atau 60 ya, dibandingkan ya. Itu biasa kalau review artikel referensinya sampai 100-an, 150 ya. Karena apa?
mungkin yang 50 untuk disitasi atau di quote ya. Kemudian yang berikutnya yang sisanya untuk di review ya. Biasanya seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu sudah topiknya kira-kira apa, itu kaitkan dengan topik Bapak Ibu semuanya ya. Kemudian download artikel-artikel yang sesuai, pelajari, kemudian bandingkan, tulis ya. Itu. Sehingga misal saja saat ini yang sudah populer COVID, pendidikan di era COVID, ya Anda Bapak Ibu harus belajar mendownload artikel-artikel terkait itu, kemudian dibandingkan, oh ini menggunakan metode ini menggunakan metode ini kelemahannya ini kelemahannya ini, dan seterusnya. Sehingga nanti jadilah tulisan review artikel, sehingga sambil menyiapkan penelitian selanjutnya. Mungkin saya kira ini ya, itu nanti terkait dengan strategi Bapak Ibu bisa membaca sendiri ya. Ini kan hanya pengalaman saya saja ya kalau yang ini. Jadi ya, kalau yang ini saya kira Bapak Ibu bisa membaca karena waktunya sangat pendek sekali, dan saya kira nanti semoga bisa ketemulah di mungkin coaching klinik atau mungkin di kegiatan-kegiatan lain, discussion atau yang lain terkait dengan jurnal ya, karena memang Bapak Ibu harus bermain ke situ ya. Kalau tidak ya persyaratannya tidak terpenuhi. Kalau masalah nilai saya kira Bapak Ibu sudah bisa menyiapkan lah, karena memang Bapak Ibu sudah ya mungkin kalau S3 kan sudah menguasai bidangnya. Artinya menilai bukan mudah mendapatkan nilai bagus, tetapi karena Bapak Ibu lah yang sebenarnya sudah menguasai, sehingga bagaimana mengerjakan tugas, bagaimana menjawab dan sebagainya, saya kira nilai itu biasanya sudah bagus-bagus. Ya akan bagus-bagus lah dibandingkan dengan S1. Mungkin itu saja ya. Terima kasih dan mohon maaf waktunya sangat pendek sehingga tidak bisa bercerita banyak terkait dengan itu. Mungkin itu saja, terima kasih, dan waktu saya kembalikan ke panitia, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Suprapto, terima kasih atas materi yang sangat bermanfaat sekali bagi mahasiswa S2 dan S3 program pascasarjana. Baik, karena kita dibatasi waktu, untuk sesi selanjutnya sebelum kami tutup materi pada hari ini dan akan kami kembalikan ke MC, kesimpulan yang bisa kami berikan bahwa untuk melakukan publikasi itu yang pertama kita butuh yang jelasnya knowledge, butuh ilmu, kemudian butuh strategi. Knowledge saja tidak cukup, tapi juga kita butuh bagaimana memilih jurnal yang tepat, bagaimana memilih topik-topik penelitian yang tepat untuk tempat menempatkan artikel kita supaya bisa publish, dan kita sebagai mahasiswa pascasarjana harus mulai menghitung-hitung bagaimana caranya agar bisa publikasi dan lulus tepat waktu, memenuhi persyaratan, dan tentunya apa yang kita tulis, apa yang kita publikasi itu bisa bermanfaat bagi diri sendiri, lembaga maupun masyarakat umum secara luas, seperti itu. Demikian dari kami, mohon maaf atas segala kekurangan. Selanjutnya kami kembalikan ke MD untuk melanjutkan bagaimana prosedur PKKMB di tingkat prodi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Muhammad Astriyadi telah menjadi moderator pada hari ini. Terima kasih banyak atas materi yang telah disampaikan Ibu dan Bapak pemateri. Tentunya menjadi pemantik bagi para mahasiswa, baik magister maupun doktoral, untuk mencari tahu lebih banyak dan belajar tentang publikasi ilmiah dan jurnal. Kami dari mahasiswa menunggu program-program selanjutnya dari publikasi ilmiah dan jurnal pascasarjana. Acara selanjutnya adalah PKKMB, tingkat program studi. Operator akan membreakout peserta ke dalam prodinya masing-masing. Jadi diharapkan peserta telah menggunakan nama sesuai format yang diberikan oleh panitia. Mekanisme breakout room selanjutnya akan disampaikan setelah saya menutup kegiatan ini. Untuk rangkaian acara selanjutnya saya serahkan ke penanggung jawab masing-masing prodi. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Saya Elsa Delvianti Alma, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sembari menunggu operator membreakout peserta, saya akan menjelaskan mekanisme untuk breakout room. Jadi operator tiap prodi ini akan mengundang
Bapak dan Ibu sekalian atau rekan-rekan untuk memasuki ruang tunggu. Nah, jika pada layar Bapak atau Ibu terdapat notifikasi atau pemberitahuan untuk bergabung, silahkan diklik. Kita akan memulai secara berurutan. Yang pertama untuk Prodi S2 PEP. Bagi yang belum mengubah namanya, silahkan diubah dulu sesuai format. Yang pertama untuk S2 PEP, silahkan masuk ke ruang Zoom yang telah ditetapkan. Jadi pembagian ini memerlukan sedikit waktu, jadi mohon untuk diikuti dengan seksama. OTW, sementara tutup di atas. Tuh. Selanjutnya, untuk Prodi S2 PTK. Mohon diklik jika terdapat pemberitahuan di layar Zoom. Belum ada. Ya, sabar. Lama ini, lama. Kinerja, indikator kinerja utama PT yang dikoordinasikan oleh Bapak Wakil Rektor bersama-sama dengan pimpinan yang lain. Insya Allah kita sudah berupaya. Cukup lama, jadi mohon untuk sabar menunggu. Tata kelola seperti 8 itu yang digariskan. Jadi untuk format namanya untuk S2 PEP. Informasi publik selalu kita optimalkan. Bapak, kemudian S2 PTK. Kerjasama baik di Asia, Australia, Eropa, Amerika, luar negeri maupun Afrika, insya Allah sudah semua benua kita adakan dan harus kita akselerasi dengan implementasi apa yang sudah di. Mohon menunggu sebentar. Nah, 30 menit juga waktunya. Ya, waktunya 30 menit sambil kami memilah-milah. Sambil kami memasukkan ke grup masing-masing, peserta bisa beristirahat sejenak di tempat masing-masing. Konsumsi masing-masing. Ada di Kompas enggak? Belum. Ini bentar
Tak ini soalnya belum selesai. Wabil khusus Master dari Kompas. Belum di breakroom ya? Hampir 2 bulan tidak ketemu. Mudah-mudahan ketika Master. Oh ya. S2 dulu kitanya Prof. Edi. Bisa. Tadi ya. Sugiono. Itu Sugiono dulu kan. Kakak. Ada. Bagi tugas memastikan. Siapa? Ada yang memasukkan juga. Ada yang memasukkan juga. Ada yang memasukkan juga. Saya bagi